kita doa bersama agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan apa yang nanti Ibu sampaikan semuanya akan masuk ke dalam ingatan kamu semuanya. Oke? Untuk itu, Dimas selaku ketua kelas, tolong pimpin doanya, Nak. Baiklah teman-teman, kita memulai pelajaran kita, baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Dimas karena sudah mau memimpin doanya untuk hari ini. Nah, seperti biasa sebelum pelajaran juga, di sini Ibu akan mengecek kehadiran kamu. Di sini Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu semuanya. Nah, untuk yang pertama di sini saya panggil ya. Kira-kira di sini hadir semua nggak? Hadir ya? Oh iya ya, sepertinya nihil. Semuanya hadir. Good job, hari ini Ibu sangat senang karena anak-anak Ibu semuanya hadir. Harapan Ibu ke depannya tetap seperti ini, selalu hadir. Kalaupun ada yang sakit, tolong dijaga kesehatannya agar KBM kita dapat terus berlangsung. Oke, terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Nah, kali ini Ibu akan masuk materi yang baru, yaitu mengenai hukum Archimedes. Tapi sebelum ke sana, Ibu ingin kalian lebih semangat lagi. Nah, di sini Ibu akan memberikan ice breaking yang mana akan membuat kamu lebih semangat lagi. Nah, perhatikan semuanya, ice breakingnya gampang, simple. Judul ice breakingnya adalah tepuk semangat. Caranya, saya, kamu, kita, semangat. Bisa? Bisa, Bu. Oke, saya ulang ya. Saya, kamu, kita, semangat. Paham? Oke, ready dari awal ya. Mulai. 1, 2, 3, ya. Saya, kamu, kita, Oke, terima kasih anak-anak Ibu semuanya karena sudah ada sedikitnya, pasti lebih semangat lagi dalam pembelajaran kali ini. Oke. Nah, anak-anak Ibu semuanya, untuk kali ini seperti yang Ibu bilang tadi, kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Minggu lalu kita belajar apa anak-anak Ibu? Hukum? Iya. Minggu ini masih ada kaitannya Ibu. Kenapa? Karena kita masih belajar bagian apa? Fluida statis. Ada lagi massa jenis, ada lagi tekanan, dan ada lagi apa? Ada massanya dan gravitasinya. Masih ada kaitannya. Nah, sekarang anak-anak Ibu semuanya, sebelum Ibu lanjut ke sana untuk materi fluida statis, 2 hari yang lalu Ibu sudah bagikan ke kamu PPT Ibu. PPT Ibu sudah dibagikan. Nanti Ibu akan cek apakah kamu benar-benar sudah membaca PPT yang sudah Ibu berikan. Bisa dikerjakan pelan-pelan cara mengerjakannya. Aku tujuan daripada hukum Archimedes bisa kamu lihat di depan, di sini, oke? Tujuan yang pertama, perhatikan, di situ apa? Melalui pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menganalisis prinsip hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, melalui eksperimen, peserta didik mampu melakukan percobaan hukum Archimedes untuk menentukan gaya angkat dengan terampil. Yang keempat, melalui diskusi, peserta didik mampu merancang. Nanti sedikit nanti akan merancang suatu
sejalan dengan hukum Archimedes. Merancang dan menyajikan laporan hasil percobaan hukum Archimedes dengan lengkap. Dan yang terakhir, melalui diskusi, peserta didik mampu mempresentasikan proyek hukum Archimedes. Nah, di sini Ibu ingin mengecek kamu, apakah kamu sudah membaca PPT yang sudah Ibu berikan? Sudah? Nah, kira-kira di sini siapa yang tahu bunyi daripada hukum Archimedes? Ayo, siapa yang tahu? Kira-kira di sini bunyi daripada hukum Archimedes. Ayo, angkat tangannya kira-kira. Siapa yang bisa? Ayo nak, kira-kira. Iya, Nazira. Apa Nazira? Bunyi hukum Archimedes yaitu Kuat Nazira. bunyi hukum Archimedes yaitu apabila suatu benda dicelupkan di dalam suatu lidah, maka benda tersebut akan mengalami gaya angkat atau gaya dorong ke atas sebesar kemudian dipindahkan. Iya, benar sekali. Berarti Nazira sudah membaca PPT Ibu. Oke, yang lainnya. Kira-kira siapa yang tahu apa saja penerapan pada hukum Archimedes? Kira-kira siapa yang tahu? Ya, apa? Kapal selam, Iya, kapal selam. laut, Iya, jembatan Poton, iya. Aja ke pertemuan. Nah, intinya ya. Nah, di sini anak-anak ibu semuanya perhatikan video yang ditampilkan. Semuanya perhatikan. Nah, dari video ini ibu harapkan kalian akan menemukan pertanyaan-pertanyaan. Oke, semua perhatikan. Perhatikan videonya. Pertanyaan Nazira, kenapa batu yang kecil kalau dicelupkan ke dalam air dia tenggelam, sementara ada kapal yang besar dia tidak tenggelam? Nah, jawabannya adalah karena batu tersebut itu pada saat dicelupkan dia massa jenis batu lebih besar daripada massa jenis air. Sementara kapal itu, Bu, tapi kapal itu kan besar, Bu. Nah, memang kapal itu besar, anak ibu semuanya, tapi kapal itu didesain sedemikian rupa sehingga kapal itu memiliki massa jenis yang jauh lebih kecil daripada massa jenis air. Di mananya, Bu? Di dalam kapal itu ada sebuah rongga. Yang mana rongga itu itulah yang dapat membuat kapal dapat terapung. Agar lebih jelas lagi, perhatikan video yang Ibu berikan. Waktu kecil kita masih bermain di kolam, terus bisa melempar batu ke dalam air. Waktu saja teman kita bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, mungkin kan batu itu benar. Tapi terus kita lihat kapal yang jauh dan berikan serta terkapung dan gak tenggelam. Lalu kita penasaran, kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya saya bukan semata karena berat, melainkan karena ada yang semacam kekuatan yang dinamakan gaya angkat dan tingkat kepadatan benda itu sendiri. Gaya yang satu ini ditemukan sama orang jenius India. Yang kalau sepuluh benda dicelupkan ke dalam air, dari sebagian atau seluruhnya, maka itu akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dari berat air yang dipindahkannya itu. Tapi si gaya angkat ini dapat mampu mengangkat batu kalau bola bagi benda ini lebih berat dari dua batu dalam ukuran yang sama. Jadi kita
kau sudah bisa mengapung kepada kapal harus keluar dari air. Itu mengapa kapal bergeser rahasia. Itu sebenarnya mengisi rongga udara. Bagi lambung kapal ini membuat kapal seimbang dan mampu di lautan. Nah, ibu semuanya, kita akan membuat suatu produk yang ada kaitannya dengan penerapan hukum Archimedes, yaitu kita akan membuat produk sebuah kapal selam mainan. Sudah? Kapal selam mainan. Nah, untuk itu ibu akan membagikan LKPD-nya. LKPD akan saya bagikan per kelompok. Di dalam LKPD ini nanti ada langkah-langkah yang harus kamu kerjakan dalam pembuatan produk kapal selam tersebut. Oke, ibu akan bagikan per kelompok. Dan untuk handphonenya ibu akan kembali karena kita akan mengisi tanpanya. Oke, semuanya harus bekerja. Gimana cara agar semua dapat bekerja? Kamu harus mengisi setiap slide yang tersedia. Jadi semuanya harus bekerja, tidak cukup satu orang. Nah, sekarang semuanya perhatikan daripada LKPD kamu. Yang pertama, di situ ada informasinya, kemudian ada landasan teorinya, dan ada indikatornya. Nah, yang pertama dia bilang apa? Simaklah tautan video berikut. Kamu gunakan handphone kamu klik tautannya. Kemudian yang kedua, deskripsikan permasalahan yang didapat dari video yang telah ditonton dan diamati tadi. Kemudian, bisakah kita membuat sebuah proyek dengan memanfaatkan prinsip hukum Archimedes? Tadi bisa ya? Kita membuat apa tadi, Nak? Kapal selam ya. Kemudian dia bilang apa? Rancanglah. Berarti kamu harus rancang daripada kapal selam mainan tadi. Alatnya apa? Cara kerjanya gimana? Bahan-bahannya apa? Kemudian setelah itu yang terakhir itu kamu harus membuat jadwal. Ini kan hari ini nggak mungkin selesai langsung jadi itu kapal selamnya, tidak. Jadi harus kita jadwalkan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi kamu jadwalkan tanggal berapa kamu akan membuatnya, kemudian kamu akan bertanya kepada ibu. Kemudian, nah di sini untuk link kanvanya pengisiannya sudah ibu berikan. Sekarang coba nanti lihat di link kanvanya. Kemudian kapal selamnya kamu pilih yang mana? Di situ ada ibu berikan 3 pilihan. Ada 3 kapal selam pilihan. Jadi kamu pilih produknya yang mana. Oke? Dikerjakan. Yang pertama kamu kerjakan apa, Bu? Tuliskan alat dan bahan. Semua buka link kamu. Salin ya. Yang ibu bagikan kamu salin. Nanti kalau langsung dari ibu, tanpa ibu nanti yang akan tertimpa-timpa alatnya. Tapi sebelum kamu isi kanvanya, kamu lihat dulu video kapal selamnya. Semuanya lihat video kapal selamnya. Atau kita tentukan aja ya supaya apa kapal selam. Link pertama itu grup si Dimas dan Nazira. Lihat link pertama. Link kedua agar siapa ya? Link kedua kapal selam yang kedua itu si Kayla sama si Nazira apa? Besya. Link ketiga Naomi sama Nazwa. Coba dibuka linknya, lalu isi dari proposal perencanaan daripada kapal selam mainan tadi. Ayo semuanya wajib dibuka. Slide-nya dikerjakan. Kamu slide pertama ya. Yang ini slide kedua. Ayo buka handphonenya. Slide kedua, slide ketiga, slide keempat dan kelima. Oke, di sini ini slide. Oke, masih menonton ya. Nanti slide pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini juga sama. Bagi slide pertama, kedua, ketiga, keempat. Bagi ya kelompok si Lili kan. Slide-nya bagi. Nah
Nabil set pertama, Rizky set kedua, Najwa set ketiga, Rizky keempat, si Nabila set kelima. Kelompok Andre, Dimas set pertama, Arsa, Arsi set kedua, Suci set ketiga, Lutfi set keempat, Tengku set kelima. Kelompok Mata Hari, Naomi set pertama, Akela set kedua, Aditya set ketiga, Kezia set keempat, Muklis set kelima. Oke, bisa dikerjakan waktunya 30 menit ya. Nanti setelah itu kita akan masuk ke presentasinya. Jangan lupa slide-nya yang dibuat ya. Tonton videonya, karena kita nanti pertemuan selanjutnya akan membuat produknya. Ini hanya buat rancangan saja sama dekornya aja. Nanti selanjutnya akan buat produknya. Jika ada pertanyaan bisa tanya ke Ibu. Ada kendala-kendalanya, apa-apa saja hambatannya, ditanyakan di Ibu. Nih, gunting, Ya. barai, lakban, botol plastik, selang, dan wadah. Jadi minggu depan harus kamu siapkan bahan-bahannya. Dibawa, jangan lupa. Gini aja cara baginya. Ini bawa gunting, ini bawa botol aqua bekas, ini bawa lakban, ini bawa apa? Selang kecil. Kemudian apa lagi? Kalau nanti kita airnya pakai ember itu kita isi di keran, kita buat ya. Yang dibagi-bagi semua, jadi semuanya sepuluh rata, ya? Ya, Bu. Mas, sama Kira ya. Jadi nanti bisa kamu buat produk ini, kamu berikan kepada adik kamu. Daripada ada cuma besar kan, nggak mampu kita kan? Tidak bisa. Ayo, ini gimana mas? Tadi sudah selesai semua? Pencet dulu ya. Warnanya pink ya. Warnanya pink. Ini gimana nak? Siap semua? Jangan lupa nanti alatnya disiapkan. Ibu minta kepada anak-anak ibu semuanya untuk mempresentasikan proposal yang sudah kamu buat, yang sudah kamu isi di dalam aplikasi Canva tadi. Kira-kira dari 6 kelompok, ada Matahari, Lili, Bougainville, Edelweiss, Andre. Kira-kira kelompok mana yang terlebih dahulu untuk ke depan mempresentasikan hasil proposal yang sudah dia buat? Kelompok Andre, oke, good job kelompok Andre. Ibu persilakan untuk mempresentasikan hasil dari ini Dimas. Ada yang buka? Sini, angkat, oke. Semuanya tetap fokus. Oke. Jangan ditutupi Dimas, biar kelihatan. Buka presentasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok B akan mempresentasikan tugas presentasi kami tentang Buat Dimas. hukum Archimedes. Oke, sebelum itu kita akan masuki ke kajian teori. Oke, kajian teori. Sudah diperkenalkan nama kelompoknya? Sebelum itu kami perkenalkan terlebih dahulu anggota kami. Pertama saya adalah Dimas Satrio. Saya Isa Nikala Pratama. Saya Teguh Madasari. Saya Lutfi Andini. Oke, baiklah kita lanjut ke kajian teori. Suci, boleh dibacakan? Hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam bed cair akan mengalami daya ke atas yang sama dengan berat zat cair dan pergerakannya. Jadi, hukum ini menjelaskan adanya keterkaitan gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Oke, setelah ini terdapat 3
keadaan pada hukum Archimedes. Mungkin yang lainnya bisa menjelaskan salah satu. Tenggelam. Keadaan ini terjadi ketika massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda. Contohnya besi atau baja akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air karena massa jenis besi lebih besar dari massa jenis air. Melayang. Keadaan ini terjadi ketika massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Contohnya telur yang dimasukkan ke dalam air yang lalu ditambahkan sedikit garam akan melayang karena massa jenis keduanya sama. Rampung. Keadaan ini Akan buat yaitu sebuah kapal selam mainan. Jadi alat-alatnya sudah kita berikan di sini. Rem, lintan, gunting, bahan-bahannya, bahan-bahannya ya. plastik, strip, kincir, karet, terus pipet, ada bentuk beda. Oke, lanjut. Nah, ini Ini caranya. ada jadwal kami, schedule kami dari buat perencanaan 14 November. Anak-anak ibu semuanya, Mungkin jadwal suaranya nggak? 14 November penyaksian sebenarnya 14 November. Serta kita melakukan kajian teorinya itu pada 14 November. Oke. Ada yang ingin bertanya, kami akan buka sesi tanya jawab. Oke, kira-kira ada yang ingin menanggapi presentasi dari kelompok atlet tentang kapal selam yang menggunakan baling-baling tadi dah? Kira-kira ada yang bertanya? Ayo. Oke, Dahlia. Saya dari kelompok mawar ingin bertanya, pertanyaannya apa fungsi kincir air pada kapal selam tersebut? Ya, yaitu kincir itu untuk memberikan dorongan yang kuat agar kapal selam bisa tenggelam. Sebaliknya jika kincir itu menjadi pelan, dia akan semakin lama kapal selam itu akan semakin naik. Itulah kegunaan dari si kincir itu. Berarti di sini kincir itu adalah peran utama agar kapal selam tadi dapat terapung, dapat tenggelam, dan dapat melayang. Berarti kincir itulah memiliki peran utama yang sesuai dengan hukum Archimedes tadi ya. Oke, kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak ibu? Oke, kalau tidak ada, Tidak ada, mungkin kami bisa tutupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, kira-kira siapa yang ingin mempresentasikan kapal selam buatannya? Proposal kapal selamnya. Oke, kelompok Bougainville. Untuk kelompok Bougainville dipersilakan untuk ke depan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bougainville akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang hukum Archimedes membuat kapal selam. Nah, sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nesya Amelia, nama saya Rasulullah Mulia Harahap. Nama saya Imam Muari. Nama saya Rifki Wahyu Ramadan. Nama saya Raffi Syauki Ramadan. Nah, di sini langsung saja kita membahas tentang hukum Archimedes. Kajian teori. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa sebuah benda yang tergelung sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Nah, di sini kami akan membuat produk yaitu kapal selam. Ya, Anak-anak ibu semuanya, kalau ini semua kelompok maju lagi, saya rasa waktunya tidak cukup. Tapi tadi dari ketiga kelompok yang kapal selam yang berbeda-beda, semuanya sudah ditampilkan. Dan ibu sangat senang karena semuanya sudah mengerjakan perencanaannya dengan baik, kemudian perancangannya juga dengan baik. Jadi tugas kamu minggu depan kamu tinggal
kita rancang bersama-sama. Kita buktikan benar nggak dia bisa, produknya bisa berjalan dengan berguna dengan berfungsi dengan baik. Oke, itu aja. Nah, sekarang untuk kesimpulannya semuanya, yaitu tadi apa? Kapal selam itu dapat terapung, tenggelam, dan melayang karena adanya gaya apung yang dibuat oleh siapa? Si Archimedes tadi kan? Yang mana tadi bunyinya apa nak? Ayo sama-sama. Hukum Archimedes apa? Benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami angkat ke atas yang nilainya sama besar dengan nilai yang digunakan. Kemudian tadi penerapannya apa saja nak? Yang pertama kapal selam. Yang kedua yang ketiga, yang keempat bangun udara. Sangat menarik dan belajarnya cukup menyenangkan. Naga juga sudah, rapi juga sudah, ekonomi juga sudah. Ayo yang lainnya. Nah, cukup sampai di sini untuk materi kita kali ini. Sama seperti awal tadi, kalau kita mulai dengan doa, kita tutup juga dengan doa agar kita kembali ke rumah kita dengan selamat. Oke, di sini kira-kira siapa yang ingin memimpin doa? Apakah Dimas lagi atau kita ganti dengan Aditya? Aditya ya? Setuju? Oke, Aditya. Ayo Aditya, pimpin doanya nak. Oke, terima kasih Aditya karena sudah mau memimpin doanya. Nah, untuk sekarang anak-anak ibu, sebelum kita pulang, kembalikan dulu kursinya ke dalam posisi awal. Ayo, semuanya, let's go. Semuanya, Dimas, tolong nggak apa-apa videonya.